Kekuatan udara tidak dibangun dalam satu malam. Ia lahir dari pilihan pesawat, sistem tempur yang terintegrasi, serta latihan panjang yang dilakukan tanpa henti. Di negeri Gajah Putih, Thailand, kekuatan udara menjadi simbol kesiapsiagaan nasional dalam menjaga stabilitas kawasan yang terus bergerak dinamis. Di video ini, Strategi TV akan membahas jet-jet tempur utama Angkatan Udara Kerajaan Thailand, F-16 Fighting Falcon, JAS 39 Gripen, F-5 Tiger II, hingga T-50 Golden Eagle. Kita akan melihat peran masing-masing pesawat dan bagaimana semuanya membentuk kesiapan udara Thailand saat ini, sekaligus menjawab satu pertanyaan penting. Apakah armada jet tempur Thailand cukup untuk membuat kawasan tetap seimbang? F-16 Fighting Falcon. Di jantung kekuatan udara Thailand, berdiri jet tempur legendaris, F-16 Fighting Falcon. Pesawat multirole ini telah menjadi tulang punggung Angkatan Udara Kerajaan Thailand sejak akhir dekade 80-an. Dirancang untuk fleksibilitas tinggi, F-16 mampu menjalankan misi penguasaan udara, serangan darat presisi, hingga patroli wilayah strategis. Fakta singkat, hingga kini, F-16 digunakan oleh lebih dari 25 negara dan tetap aktif dalam berbagai operasi militer di dunia, membuktikan keandalannya sebagai salah satu jet tempur multirole paling sukses sepanjang sejarah. Thailand mengoperasikan beberapa skuadron F-16 yang telah menjalani program midlife upgrade, meningkatkan radar, avionik, dan sistem tempurnya. Meski bukan generasi terbaru, modernisasi ini membuat F-16 tetap relevan dan berbahaya. Dengan kombinasi rudal udara ke udara jarak menengah, senjata berpemandu presisi, serta sistem komunikasi taktis, F-16 menjadi tulang punggung kesiapan udara Thailand hingga hari ini. JAS 39 Gripen. Melengkapi F-16, Thailand juga mengoperasikan JAS 39 Gripen buatan Swedia. Jet tempur generasi 4,5 ini dikenal bukan hanya karena kecepatannya, tetapi karena kecerdasannya. Gripen dirancang untuk perang modern yang berbasis data, jaringan, dan koordinasi real-time. Di era pertempuran berbasis informasi, Gripen menjadi simbol transformasi menuju peperangan jaringan yang terintegrasi. Bukan sekadar pesawat tempur, ia juga menghubungkan berbagai elemen di medan perang secara cepat, responsif, dan presisi tinggi. Dengan radar AESA, sistem peperangan elektronik canggih, serta kemampuan berbagi data dengan pesawat lain dan sistem peringatan dini, Gripen berfungsi sebagai pusat kendali di udara. Keunggulan lainnya adalah kemampuannya beroperasi dari landasan pendek dan jalan raya, menjadikannya aset penting dalam menjaga fleksibilitas operasi. Dalam struktur kekuatan udara Thailand, Gripen bukan sekadar pelengkap, ia adalah pengganda kekuatan. F-5 Tiger II. Meski berasal dari generasi lebih tua, F-5 Tiger II masih menjadi bagian aktif dari armada udara Thailand. Jet ini dikenal sederhana, tangguh, dan relatif mudah dirawat. Thailand telah melakukan berbagai peningkatan avionik dan sistem radar untuk memastikan F-5 tetap layak digunakan. Di tengah dominasi jet tempur modern, F-5 menunjukkan bahwa keandalan dan efisiensi tetap memiliki peran penting dalam menjaga kesiapan tempur. Perannya kini bukan sebagai ujung tombak, melainkan sebagai lapisan kedua pertahanan udara. F-5 efektif untuk patroli, latihan tempur, serta misi pendukung. Dalam struktur kekuatan yang berlapis, kehadiran F-5 memberi Thailand kedalaman dan cadangan yang tidak bisa diabaikan. Fakta singkat, F-5 telah digunakan selama lebih dari 5 dekade di berbagai negara dan tetap bertahan berkat kemudahan perawatan serta biaya operasional yang rendah. T-50 Golden Eagle. Untuk mencetak pilot generasi baru, Thailand mengandalkan T-50 Golden Eagle dari Korea Selatan. Meski diklasifikasikan sebagai pesawat latih lanjut, varian yang dimiliki Thailand telah dipersenjatai dan mampu terbang supersonik. Disinilah transisi terjadi, dari ruang latihan menuju medan tempur, di mana setiap manuver bukan lagi sekadar simulasi, tetapi kesiapan nyata menghadapi situasi sebenarnya.
Dalam praktiknya, T-50 bukan hanya alat pelatihan. Pesawat ini mampu menjalankan misi pengintaian, intersepsi cepat, hingga operasi tempur ringan. Dengan biaya operasional yang lebih rendah dan performa yang solid, Golden Eagle memberikan fleksibilitas tambahan dalam struktur kekuatan udara Thailand. Menjadikannya bukan sekadar pesawat latih, tetapi bagian penting dalam menjaga kesiapan tempur secara berkelanjutan, sekaligus menjembatani transisi pilot menuju jet tempur garis depan seperti F-16 dan Gripen. Thailand tidak berhenti pada armada yang ada saat ini. Wacana modernisasi terus berkembang, mulai dari ketertarikan pada F-35, penawaran Gripen E, hingga kerjasama lanjutan melalui FA-50 Block 20. Semua opsi ini menunjukkan bahwa Thailand mempertimbangkan bukan hanya performa pesawat, tetapi juga faktor biaya, diplomasi, dan keberlanjutan jangka panjang. Bagi Angkatan Udara Kerajaan Thailand, masa depan bukan sekadar mengganti pesawat lama dengan yang baru, melainkan membangun sistem yang terintegrasi, seimbang, dan sesuai dengan kebutuhan kawasan. Kekuatan udara modern tidak diukur dari jumlah jet semata, tetapi dari bagaimana setiap platform saling melengkapi. Thailand membangun kekuatan udaranya melalui kombinasi jet tempur utama, pesawat pendukung, sistem elektronik, dan pelatihan pilot yang berkelanjutan. Pendekatan ini menciptakan sistem pertahanan yang tidak hanya kuat secara individu, tetapi juga efektif saat bekerja sebagai satu kesatuan. Dengan struktur seperti ini, Thailand mungkin tidak memiliki armada terbesar di kawasan, namun memiliki kesiapan yang matang dan terukur. Lalu kembali ke pertanyaan awal, apakah armada jet tempur Thailand cukup untuk membuat kawasan tetap seimbang? Jawabannya ada pada bagaimana kekuatan ini digunakan, dikelola, dan dikembangkan ke depan. Ikuti terus Strategi TV untuk analisis mendalam seputar kekuatan militer, teknologi pertahanan, dan dinamika strategis kawasan. Kembali ke pertanyaan awal, apakah armada jet tempur Thailand cukup untuk menjaga keseimbangan kawasan? Jawabannya tidak hanya terletak pada angka, tetapi pada bagaimana kemampuan ini digunakan, dikelola secara strategis, dan dikembangkan seiring waktu. Fleksibilitas, kesiapsiagaan, dan inovasi menjadi kunci utama yang membedakan kekuatan udara Thailand dari sekadar simbol kekuatan menjadi fondasi nyata pertahanan nasional. Ke depan, bagaimana Thailand menyesuaikan armadanya dengan perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, dan tantangan regional akan menentukan posisi strategisnya di Asia Tenggara. Langit kawasan bisa tetap stabil atau berubah menjadi arena persaingan. Semuanya bergantung pada kesiapan, keputusan, dan integrasi sistem udara yang telah dibangun. Ikuti terus Strategi TV untuk analisis mendalam seputar kekuatan militer, teknologi pertahanan, dan dinamika strategis kawasan, serta wawasan eksklusif tentang bagaimana negara-negara di Asia Tenggara menghadapi tantangan keamanan modern.